サモンズウラノスサモンズクロノス。 Innocent Zero menunjuk ke arah langit dan menggunakan sihir untuk menghentikan waktu. Semua orang di sana pun dibuat mematung sehingga tak ada yang bisa bergerak. Dan faktanya, Mash adalah anak Innocent Zero yang selama ini dicari-cari. Innocent Zero sempat merasa putus asa karena mengira tak bisa mendapatkan Mash. Tujuan Innocent Zero ingin melahap Mash agar dirinya bisa menjadi sempurna. Namun, rencananya itu dihadang oleh Wahberg yang masih bergerak. Dan luar biasanya, sihir itu mampu membuat para visioner suci jadi mematung. Wallbag. Sebagai Capsek Easton, Wahberg tak akan membiarkan kekacauan ini semakin besar. Meski harus bertaruh nyawa, Wahberg sendiri yang akan melawan Innocent Zero. Dan tentunya, dia tak akan membiarkan para siswa ikut campur dalam pertarungannya. Orang ini pun mengakui Wahberg hebat dan berniat menyerang Wahberg diam-diam. Namun, Wahberg bisa menyadari hal itu sehingga mengkonternya dengan ilusi. Orang ini seolah dihantam kampak besar yang membuatnya langsung kena mental. Wahberg kemudian menanyakan apa tujuan Innocent Zero yang sebenarnya. Tujuan Innocent Zero ingin menjadi manusia sempurna yang abadi dan juga kuat. Washi no inochi ni kaete mo. Kawaisou janai ka. Tatta sore dake da. Bagi Wahberg, tujuan itu sangatlah rendahan karena mengorbankan banyak nyawa. Hanya demi tujuan itu, Innocent Zero merenggut energi sihir, bahkan sampai membunuh. Sedangkan bagi Innocent Zero, semua itu adalah hal yang sudah semestinya. Dan sekarang, Innocent Zero ingin membawa Mash karena Mash adalah putranya. Dia pun mengatakan kalau keluarganya ada demi dirinya, begitupun dengan Mash. Namun, Wahberg tak akan membiarkannya karena Mash adalah pelita harapan di dunia mereka. Dan sudah 10 tahun lamanya, keduanya saling bertentangan tongkat sihir. Ternyata, Wahberg adalah penyihir garis 3 dan akan melindungi Mash mati-matian. Wahberg pun bisa membangkitkan wujud asli tongkat sihirnya yang bernama Uranus. Innocent Zero pun adalah penyihir garis 3 yang bisa membangkitkan wujud asli tongkat sihir yang bernama Kronos. Washi wo koe neba naran no. Innocent Zero hanya membutuhkan Mash dan akan membantai semua orang di sana. Dia pun memanggil begitu banyak iblis yang terus bermunculan dari bawah tanah. Wahberg lalu menggunakan sihirnya yang membuat beberapa siswa bisa kembali bergerak. Siswa itu adalah Mash, Dot, Lance, Porter, Margaret, Caldo yang semuanya berjumlah 6 siswa. Keenam siswa itu pun lalu diminta oleh Wahberg agar bertarung melawan para iblis. Sedangkan dia sendiri akan bertarung 1 lawan 1 melawan Innocent Zero. Dan sesuai perintah Wahberg, para siswa pun bekerja sama untuk melawan para iblis. Mereka mengerahkan kemampuan masing-masing untuk menyerang para iblis. Namun sialnya, para iblis itu terus bermunculan seakan tak ada habisnya. Meski bisa dikalahkan dengan mudah, tapi jumlah para iblis terus saja bertambah. Bahkan, Dot pun sempat mengeluh karena jumlah iblis itu terus saja bertambah. Sedangkan Wahberg dan Innocent Zero akan bertarung di langit agar tak ada yang mengganggu. Entah sampai kapan, para siswa bisa bertahan dan menunggu bala bantuan datang. Dan tiba-tiba, Cell-War membuat menara karbon dengan sihir, yang di puncak menara itu ada banyak bilah karbon yang siap dijatuhkan. Dot pun baru ingat, kalau orang itu pernah menyerang mereka waktu dulu. Margaret pun penasaran dan ingin melihat teknik jitu yang akan digunakan oleh Mash. Iblis yang lebih kuat pun kemudian muncul untuk menghambat mereka semua. Dot lalu menyuruh Mash menghentikan Cell-War, sedangkan mereka akan melawan para iblis. Normalnya, menara setinggi dan sebesar itu membutuhkan waktu lama untuk didaki. Tanpa buang waktu, Mash langsung berlari ke arah menara tersebut. Yang ketika sampai, Mash pun merobohkan menara itu dengan cara menyepaknya. Hal itu membuat Dot merasa lega, karena Mash bisa merobohkan menara tersebut. Dan setelah sekian lama, Mash pun kembali bertemu Cell-War di tempat ini. Namun, sihir karbon itu tak akan hilang sebelum Mash mengalahkan Cell-War. Itu artinya, Mash harus bertarung melawan Cell-War untuk yang kedua kalinya. Karena sudah terlalu lama, Mash pun jadi lupa dan tak lagi mengenali Cell-War. Cell-War pun dibuat sangat syok karena bisa-bisanya Mash melupakan dirinya. Ditambah lagi, Mash hanya celingak-celinguk yang membuat Cell-War makin kesal. Namun tiba-tiba, ada bayi yang menangis di tengah pertarungan tersebut.
Dot yang melihatnya pun jadi bingung, kenapa ada bayi di tengah kekacauan. Dan ternyata, bayi itu adalah anggota Innocent Zero yang berubah yang dikenal babysitter. Yang dimana, kemampuan sihirnya bisa mengubah orang lain menjadi bayi. Dot yang jadi bayi pun tak bisa memakai sihir, dan tak bisa bicara secara normal. Dot lalu meminta bantuan Lance, dan bicara babu-babu yang membuat Lance tak mengerti. Tak lama, Lance pun sadar, kalau sihir yang mengubah wujud Dot jadi bayi. Setelah menjadi bayi, tubuh Dot jadi bereaksi sendiri saat melihat mainan. Hal itu membuat Lance kerepotan, karena harus bertarung sambil melindungi si Dot. Akibatnya, Lance pun jadi terkena sihir sitter, yang membuatnya ikutan jadi bayi. Dan orang yang terkena sihirnya, hanya bisa menggunakan 10% dari kekuatan sihirnya. Dot sudah seperti bayi beneran, yang hanya bisa nangis menerima kekalahan. Yang saking pedenya, orang ini terus saja ngoceh membanggakan kekuatannya. Namun siapa sangka, 10% kekuatan Lance bisa mengalahkannya dengan mudah. Meski kekuatannya terbatas, Lance bisa mengatasinya dengan membatasi jangkauan sihir. Hanya dengan satu serangan, Lance bisa mengalahkan babysitter dengan mudah. Mau tidak mau, Dot harus menerima kalau Lance adalah yang terbaik di kelas mereka. Keduanya pun bisa kembali ke wujud asli, dan masih banyak musuh yang harus mereka lawan. Ryo yang OTW pun ditanya oleh Neri, apa hubungan Wahberg dan Innocent Zero. Ryo mengatakan, kalau dunia sihir terbentuk oleh penyihir hebat yang bernama Adam. Dia menjadi pondasi visioner suci, yang kekuatannya bisa menandingi dewa. Yang ternyata, Wahberg dan Innocent Zero adalah murid terbaiknya Adam. Dan katanya, di kehidupan itu tak ada yang bisa melawan sihir kegelapan milik Adam. Dengan kata lain, kekuatan Wahberg dan Innocent Zero bisa dikatakan setara. Scene kemudian berpindah ke Wahberg dan Innocent Zero. Yang dimana, Wahberg dibuat sangat-sangat terkejut saat melihat wajah Innocent Zero. Innocent Zero memiliki wajah datar, dan bisa mengubahnya dengan sangat mudah. Hal itu yang membuat Wahberg terkejut, karena sudah sekian lama mereka tak bertemu. Innocent Zero lalu menunjukkan wujud manusianya dengan dua tanda panah di mata kirinya. Awalnya, tujuan utamanya ingin membawa Mash karena Mash adalah putranya. Namun sekarang, dia pun ingin memastikan kematian Wahberg di tangannya. Wahberg pun kembali dibuat shock saat Innocent Zero menggunakan sihir terlarang. Times Living Dead. Scene lalu kembali ke Cell War yang masih tak menyangka kalau Mash melupakannya. Dalam sudut pandang Mash, seluruh wajah Cell War ditutupi oleh kue sus kesukaannya. Dan mungkin karena itu, Mash jadi lupa pada Cell War karena di matanya hanya ada kue sus. Yang karena kesal, Cell War pun menyerang Mash agar bisa mengingatnya lagi. Dia pun membahas Abyss Razor yang berhasil dilukai dan masih hidup sampai sekarang. Dan saat itu, Mash berhasil mengalahkan Cell War dengan masuk ke bonekanya Abel. Dot pun hanya bisa berharap kalau Mash akan baik-baik saja. Cell War mengatakan kalau dia akan membuat Mash terluka seperti Abyss Razor. Hingga akhirnya, Mash berhasil menonjok Cell War dengan cara yang di luar nalar.